Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu Hirdawati Aruyas? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, oke siap ya, kita coba ngobrol ya pada sore hari ini ya Ibu Hirda ya. Iya. Oke, Ibu, jadi saya ingin tahu nih tentang situasi Ibu Hirda saat ini bisa diceritakan. Coba, Ibu Eh, Hirda lah saat ini situasinya di sekolah bagaimana? Baik. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Situasi saya di sekolah, alhamdulillah di sekolah saya dalam situasinya semua dalam keadaan baik-baik. Saya bersama Oke. anak-anak ini baik-baik saja. Oke. Kemudian ada tantangan atau masalah yang Ibu Hirda hadapi nggak saat ini di sekolah? Tentunya masalah tantangan ini yang pastinya ada Bu. Terutama tantangan kami hadapi di sekolah itu masalah sarana dan prasarana yang sangat kurang. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan, kami hanya memiliki satu infokus untuk 6 kelas. Jadi tinggal bagaimana cara kami memperkaya satu infokus. Kemudian yang kedua masalah jaringan internet, akses jaringan yang sama sekali tidak ada. Jadi ini juga menjadi hambatan bagi saya. Mungkin itu. Kemudian di sekolah saya tidak ada perpustakaan, bahkan tidak ada buku. Oke, jadi menurut Ibu Hirda dari tiga tantangan tadi ya, menurut Ibu Hirda tadi idealnya bagaimana situasinya di sekolah Ibu? Idealnya di sekolah ini sebenarnya sangat membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana yang lengkap, di mana dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat menunjang peningkatan mutu siswa, bagaimana guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran akan berjalan sesuai dengan rancangan. Kemudian saya sangat berharap idealnya itu ya tentunya ketersediaan buku-buku itu juga sangat. Oke, oke. Apa saja dari tantangan tersebut ya, dari situasi ideal tersebut itu ya, pilihan-pilihan yang dapat Ibu Hilda pilih untuk mewujudkan situasi yang ideal itu? Tentunya dari tantangan-tantangan tersebut, dari situasi ideal ini yang dapat saya pilih, tentunya bagaimana cara saya sehingga saya merancang membuat suatu gebrakan, yaitu bagaimana cara saya seperti membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa dikaitkan dengan KSE. Saya merasa meskipun kami dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup kurang, yang sama sekali hanya bahkan tidak ada jaringannya, tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin dapat memudahkan bagi saya sehingga tercapai suatu keinginan saya. Kemudian yang saya inginkan minimal anak-anak bisa membuat Oke. pojok baca, misalkan guru-guru, misalkan biar hanya untuk siswa. Oke, betul betul. Oke, itu saja mungkin. Oke, dari ini Bu Hirda, dari pilihan-pilihannya Bu Hirda tadi untuk mewujudkan situasi ideal tersebut, Bu Hirda punya peluang enggak? Peluang dari Ibu Hirda sendiri? Menurut saya memiliki peluangan yang sangat besar dengan saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka saya yakin dan percaya keinginan saya mungkin akan terwujud karena dengan saya melakukan
mengaktifkan Ombel komunitas belajar di sekolah dengan berbagi praktik baik. Saya ingin apa yang saya dapatkan bisa guru-guru terapkan di sekolah nanti. Tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi mempermudah guru, bukan hanya saya tapi rekan-rekan di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana ada teman-teman sejawat bisa mengetahui membuat media-media pembelajaran yang menarik sehingga metode-metode pembelajaran menjadi menyenangkan. Meskipun kami dibatasi oleh jaringan internet yang tidak ada, kemudian Oke. sarana prasarana yang sangat kurang, tapi yang saya inginkan rekan-rekan sejawat, teman-teman di sekolah itu bisa mengimplementasikan bagaimana caranya. Seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Hirda. Jadi dari yang Ibu sebutkan tadi, yaitu adanya peluang, yaitu membuat satu pembelajaran berdiferensiasi, dan ada beberapa peluang-peluang baru ya tentunya, yaitu membentuk kombel dan juga membentuk suatu metode-metode pembelajaran baru. Itu pastinya suatu peluang-peluang baru. Ada lagi nggak kira-kira ada peluang baru nggak menurut Bu Hirda dari terbentuknya pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Menurut saya hanya berfokus ketiga ini karena saya harus melakukan step by step. Tentunya dari rancangan yang ingin saya rancang ini, saya perlu step by step sehingga teman-teman, rekan-rekan guru, bahkan kepala sekolah memahami maksud dan tujuan apa yang ingin saya wujudkan. Oke, kira-kira ini nantinya akan terwujud sampai beberapa bulan ke depan. Kira-kira semua guru sampai bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Hirda? Insya Allah karena ini semester awal ya, semoga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa saya terapkan mungkin di pertengahan Agustus. Saya sangat berharap tentunya saya sendiri yang akan mempraktikkan langsung sehingga teman-teman bisa menyaksikan bagaimana cara saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE, karena saya sangat sadari bahwa KSE itu merupakan yakin teman-teman sekolah, bahkan saya sendiri kan nanti mengikuti kegiatan grup penggerak ini, baru saya menyadari bahwa penting sekali adanya itu kaitan diferensiasi dengan KSE. Oke, jadi Bu Hirda tadi sampaikan sampai bulan Agustus ya. Kalau untuk kira-kira sampai di akhir semester ini, kira-kira itu bagaimana? Apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Jika sampai akhir semester ini, yang pertama saya mengharapkan ketika saya sudah mempraktikkan, saya mengharapkan di akhir kegiatan semester ini semua rekan-rekan sejawat, teman-teman guru di sekolah mampu menerapkannya. Itu yang ingin saya harapkan dalam proses ini. Oke, luar biasa semuanya, impian-impian kita semoga terwujud ya Ibu Hirda ya. Jadi selanjutnya Bu, untuk proses untuk mewujudkan ini, tadi Ibu sudah mewujudkan untuk membentuk kombel, dan selanjutnya adalah ada membentuk workshop dan sebagainya. Itu ada nggak kira-kira kompetensi dari Ibu Hirda yang perlu Ibu tingkatkan? Tentunya kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu dari diri saya sendiri. Yang pertama, saya harus lebih giat untuk mengikuti workshop, webinar, meningkatkan kompetensi diri saya. Tentu jujur saja saya masih sangat kurang, minim literasi. Saya menyadari itu sendiri karena saya sangat menyadari bahwa seorang guru harus literasi sehingga siswa bisa literasi. Iya, betul. Bagian itu. Betul sekali Bu Hirda. Yang Ibu lakukan Bu setelah hal yang Ibu impikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu akan berjalan, apa yang akan Ibu impikan nantinya? Tentunya impian saya ketika pembelajaran berdiferensiasi terjalan dengan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Tujuan yang utama itu bagaimana saya dapat mengetahui, kami rekan-rekan guru dapat mengetahui kompetensi-kompetensi yang dimiliki seorang siswa, karena menurut saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kami bisa menemukan
bisa menemukan potensi-potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa bisa inovatif, lebih menyenangkan belajar, mereka akan lebih tertarik karena pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, seperti itu. Oke, bagaimana dari yang Ibu tadi sudah sampaikan, bagaimana Ibu Hirda memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan Mmm, saya dari siswanya, maksudnya kita buktikan dari apanya? Pertama sedikit saya ceritakan ya Ibu Mirza, kenapa saya sangat yakin dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan tercapai karena saya sangat percaya pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa dan saya sekarang ini mengajar di 6 kelas, tentunya saya mengetahui karakter-karakter siswa saya. Dengan saya mengetahui melakukan analisis asesmen karakter setiap siswa, saya menyadari bahwa tidak semua anak sesuai dengan keinginan saya. Makanya ketika saya melakukan penilaian karakter, jenis siswa yang mana yang suka belajar, misalkan kinestetik, yang mana audiovisual, yang mana visual, auditory. Dengan cara seperti ini mempermudah saya karena saya memiliki ada sekitaran 2 orang siswa yang mengalami kesulitan membaca. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, maka saya yakin anak-anak tersebut yang mengalami kendala akan mendapat solusi. Bagaimana cara mereka belajar Oke, dengan baik. oke, luar biasa sekali ya. Pastinya ya dengan penilaian-penilaian secara kita amati ya, pastinya ya ke peserta didik ya. Menurut Bu Hirda perlu meminta dukungan pada siapa saja untuk pembelajaran ini supaya bisa berhasil. Menurut saya yang pertama dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat, dukungan masyarakat, wali murid, tentunya dukungan warga sekolah, itu yang sangat berperan kepada saya, masyarakat, lingkungan, pemerintah desa, ini yang merupakan dukungan yang harus saya lakukan, wali siswa. Karena dengan saya ingin melakukan gebrakan baru, maka saya akan sampaikan kepada wali siswa bahwa ini merupakan kendala-kendala yang saya hadapi dari setiap anak didik. Oke, itu ya yang kita perlu dukungan ya dari masyarakat terutama ya, karena kita tidak bisa lepas dari dukungan dari luar, pasti seperti itu. Oke, Ibu Hirda, ada yang bisa Ibu simpulkan dari yang sudah kita bicarakan barusan? Dari hasil kesimpulan saya bicarakan ini, alhamdulillah saya sangat merasa dengan program yang apa yang ingin saya sampaikan bisa saya tersalurkan, saya terjawabkan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan penting dari sekian banyak program yang ingin saya lakukan. Dengan melakukan coaching seperti ini, saya menjadi paham, menjadi mengerti bahwa beberapa tahapan, dukungan, kesimpulan, tantangan ini semua yang akan saya hadapi. Jadi saya merasa insya Allah kegiatan program yang ingin saya capai berjalan. Iya, amin. Amin. Itu semua yang kita harapkan ya, kita sebagai guru ya, yang terpenting adalah peserta didik begitu ya Bu Hirda. Ada pandangan baru enggak? Ada ide-ide baru enggak dari Bu Hirda tentang dari percakapan kita barusan? Pandangan baru dari percakapan ini tentunya saya sangat membutuhkan dukungan. Dalam hal ini saya tidak bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi kayak dengan berkaitan KSE, bagaimana mewujudkan siswa yang berliterasi. Tentunya saya akan mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. Tentunya mungkin saya akan meminta bantuan Ibu Mirza sebagai orang yang saya anggap lebih paham dalam bidang ini. Saya akan menjadikan Ibu Mirza sebagai narasumber gitu.
bersedia. Akan Oke. melakukan kegiatan workshop gitu. Oke, oke, terima kasih. Kita pastinya kita akan tetap berkolaborasi ya. Oke, saya rasa seperti itu coaching kita untuk sore hari ini, sesi coaching kita. Jadi luar biasa sekali. Semoga impian-impian Ibu Hirda semuanya tadi dan ide-ide baru tadi akan terlaksana dengan lancar. Oke, kita harapkan itu semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, Bu Hirda, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mirza, kita langsung saja ya Ibu Mirza. Bagaimana kabar Ibu Mirza hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Saya lanjut ya Bu. Tentunya pertanyaan saya, bisa Ibu ceritakan situasi Ibu saat ini di sekolah Ibu? Oke, jadi situasi di sekolah saya ini saya mengajar di sekolah di SMK Negeri 1 Bukal, itu sekolah yang termasuk di pedalaman ya, yang kadang terdampak penghentian listrik dan kadang hilang sinyal dan seperti itu. Dan kondisi yang sedang mengkhawatirkan sekarang adalah dari nilai asesmen itu anak-anak literasinya sangat rendah, itu yang menjadi pikiran saya dengan guru-guru seperti itu Bu Hirda. Iya. Kemudian memang lantas situasi ideal apa yang Ibu bisa menginginkan di masa depan? Situasi ideal apa yang Ibu inginkan di masa depan? Oke, jadi saya inginnya ini anak-anak ini literasinya itu lebih meningkat lagi. Jadi bukan hanya karena dinilai dari kemarin dapat nilai dari pengawas itu kan rendah. Jadi bukan hanya dapat nilai dari pengawas atau nilai dari asesmen saja, tapi juga berdasarkan kesadaran diri. Kalau membaca buku itu penting, atau menulis itu juga penting, seperti itu Bu. Itu yang situasi ideal yang saya inginkan. Ya, Masya Allah, programnya luar biasa ya Bu. Kemudian dari yang Ibu ceritakan tadi, masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Ya, masalah yang saya hadapi yaitu ya ini keterbatasan ketersediaan buku, terutama akses digital juga. Kan anak-anak juga sudah punya gadget semua, tapi karena beberapa dampak dari penghentian listrik itu, dari dampak hilangnya sinyal itu, jadi kami juga terbatas dalam mengakses seperti itu Bu. Dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk Ibu mewujudkan situasi ideal tersebut? Oke, jadi sebenarnya saya ada ide gitu ya. Jadi saya ingin membuat workshop tentang kepenulisan. Jadi bukan hanya untuk siswanya, tapi juga untuk gurunya. Jadi sebenarnya sih untuk kepenulisan itu kan sebenarnya idenya itu yang pertama itu sebenarnya dari guru ya, supaya guru itu bisa menularkan, karena ada pedoman itu ditiru dan ditiru. Jadi anak-anak tidak mungkin meniru kan, kalau gurunya suka baca itu kan pastinya akan ikutan seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian setiap apel atau setiap jadi pemandu upacara itu juga kadang saya selipkan beberapa ide-ide tentang karya sastra. Ibu Hirda mungkin sudah mendengar tentang kisah rakyat Buol ya, Boyo Pogut itu ya. Iya. Boyo Pogut Podoyo Pitanah itu juga saya ceritakan. Jadi anak-anak bisa mendapatkan ide pesan dari cerita itu, seperti itu. Jadi saya selipkan sedikit-sedikit pada saat apel atau pada saat upacara, seperti itu Ibu Hirda. Masya Allah, luar biasa. Semoga peluang Ibu terpenuhi. Kemudian setelah mendengar banyaknya peluang yang ingin Ibu miliki, bisa Ibu apa saja yang bisa Ibu kembangkan dalam 6 bulan ini?
dalam waktu 6 bulan ini yang pertama ya pastinya ya, selain membuat workshop itu paling tidak untuk workshop guru juga untuk murid yang pastinya nanti akan diterbitkan jadi berupa buku satu karya ya, satu karya setiap murid atau setiap guru untuk menjadi buku seperti itu Ibu Hirda. Iya. Kemudian saya lanjut lagi ya Bu. Apa yang ingin Ibu capai di tahun pelajaran ini di antara standar proses? Oke, pastinya ya Bu ya, kalau menyimak ini tentang literasi ini saya inginnya sih nilai nantinya kan ada asesmen ya, asesmen pastinya ya. Saya ingin nilai asesmen dari sekolah saya itu pastinya akan meningkat, tapi bukan ya karena kita yang meningkatkan ya, maksudnya bukan dari dorongan ini, tapi dari kebiasaan anak-anak dari melakukan literasi itu sendiri. Jadi bukan karena dipaksa, tapi dari kesadaran. Pastinya dari nilai asesmennya pasti akan meningkat karena itu akan berpengaruh dengan penilaian sekolah juga. Seperti itu Bu. Kemudian saya lanjut lagi, luar biasa ya Bu. Ibu, bagian mana yang Ibu paling ingin kembangkan dari program yang Ibu sampaikan yang menarik tadi ini, tapi mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang pertama kemarin kebetulan kompetensi untuk mengembangkan relasi saya dapat nilainya ya agak rendah ya dari Capsek ya, karena ini kan kita kan akan mengembangkan literasi ya, harus bekerja sama dengan pihak masyarakat juga, pihak masyarakat terutama pemuka Kabupaten Buol terutama yang masih melestarikan bahasa-bahasa Buol, karena saya ingin di sini anak-anak memahami tentang cerita rakyat, kisah di daerah Buol itu sendiri yang banyak belum terangkat atau banyak yang belum tertulis seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan relasi saya Bu, itu yang pertama. Kemudian pastinya yang kedua itu juga tidak hanya kepada pemuka adat Kabupaten Buol juga komunikasi juga dengan pihak dinas perpustakaan dan dinas kependidikan Kabupaten Buol, seperti itu Bu Hirda. Kemudian yang terakhir ya Bu, alternatif apa yang bisa Ibu lakukan? Alternatif apa setelah dari sesi ini, alternatif apa yang bisa Ibu lakukan? Oke, dari ini ya Bu ya, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang ingin saya kembangkan alternatifnya pilihannya yaitu contohnya saya juga harus belajar ya bagaimana berrelasi bersama teman-teman saya akan banyak-banyak komunikasi dengan teman-teman saya yang lain, dari guru-guru di kecamatan lain, dari guru-guru di kecamatan Bukal ini sendiri, tentang bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita juga. Saya juga punya peluang ya, saya juga punya peluang sebagai guru penggerak di sini, dan pastinya peluang ini juga akan saya gunakan sebaik mungkin supaya bisa mengembangkan kemampuan relasi ini, pastinya begitu. Pastinya saya harus banyak belajar sama Ibu Hirda juga, sama teman-teman yang lain, supaya bisa semakin mengembangkan relasi ini supaya program saya nantinya itu bisa terwujud, seperti itu Ibu Hirda. Lanjut Bu ya. Oke. Dari percakapan kita hari ini apa Ibu bisa menyimpulkan? Oke, jadi dari percakapan ini saya dapat simpulkan bahwa kita dalam melakukan suatu program itu tidak lepas dari bantuan-bantuan atau komunikasi dengan pihak lain, karena relasi itu sangat penting ya Bu Hirda ya, dan juga karena program saya itu membutuhkan banyak bantuan dari teman-teman yang lain, terutama dari pihak-pihak lain, karena juga dari wali murid ya. Jadi bukan hanya dalam lingkup keluarga sekolah saja. Jadi
pastinya saya harus banyak berkomunikasi juga dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, dengan pihak dari komunitas-komunitas literasi yang lain, karena pastinya anak-anak akan bosan ya kalau cuma saya yang jadi narasumber juga ya. Jadi saya akan mendatangkan narasumber dari komunitas literasi yang lain. Juga saya akan berkomunikasi juga dengan pemuka adat ya, pemuka adat Kabupaten Buol. Bagaimana adakah cerita-cerita rakyat yang belum terangkat atau belum tertulis ya? Karena banyak ya kadang ya dongeng-dongeng itu yang belum tertulis kan gitu. Itu bisa dimanfaatkan dan bisa kita tulis. Nanti pasti jadi ide buat si peserta didik atau guru-guru supaya bisa diangkat menjadi karya sastra baru di Kabupaten Buol ini. Seperti itu Ibu Hirda. Iya, kemudian pertanyaan terakhir lagi ya Bu, dari hasil percakapan kita barusan, apa pandangan baru yang Ibu? Oke. Menurut saya pandangan baru di sini yang pertama saya harusnya akan membentuk suatu komunitas belajar pastinya yang ini baru akan dibentuk juga karena dengan komunitas belajar itu akan menguatkan program-program saya ke depannya dan yang selanjutnya yaitu peningkatan literasi itu penting sekali bagi anak-anak ini. Jadi kita tidak hanya berpandangan pada nilai saja, pada nilai asesmen itu saja, tapi saya ingin membangkitkan literasi itu dari kesadaran anak-anak itu sendiri. Gitu. Bagaimana cerita rakyat itu tidak hanya dongeng-dongeng klasik internasional yang biasa anak-anak dengar itu Cinderella seperti itu yang banyak di TikTok kan seperti itu ya, ada Beauty and the Beast terus apalagi itu anak-anak sukanya seperti itu, bahkan cerita-cerita horor itu. Tapi di Buol ini banyak kisah-kisah rakyat itu yang banyak belum terangkat gitu. Itu sebenarnya satu ide baru yang masih banyak belum dikembangkan sebenarnya sih. Yang malah mengembangkan itu malah komunitas literasi yang bukan gurunya itu loh Hirda. Jadi dari luar sekolah yang banyak mengembangkan. Kenapa kita sebagai guru itu tidak mengembangkan ide ini gitu. Itu saya rasa itu sudah jadi satu ide baru ya. Kita harus mengembangkan satu ini dan satu produk itu satu sekolah satu buku itu belum ada ya di sini ya. Itu ide baru juga, satu sekolah satu buku itu yang nantinya akan saya jadikan satu produk ya nanti ya setelah workshop ini berjalan. Nah itu satu ide baru karena belum ada di Kabupaten Buol ini. Semoga nantinya bisa terwujud ya. Nanti kita berkolaborasi bersama teman-teman juga dalam lingkup guru penggerak ini. Gitu Ibu Hirda. Ya, semoga apa yang Ibu wujudkan, apa yang Ibu rencanakan terwujud sesuai dengan berjalan yang sesuai rencana. Saya sangat berterima biasa yang Ibu lakukan. Terima kasih. Akhiri saja ya Bu. Oke. Kegiatan ini salam sejahtera untuk kita ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Saya akhiri. Terima kasih Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.